Pantai Kenjeran, salah satu wilayah pesisir Surabaya yang kini menghadapi tekanan lingkungan yang semakin nyata. Aliran limbah industri yang masuk ke sungai terbawa hingga ke muara dan akhirnya mengendap di sepanjang tepian pantai. Hutomo dalam studinya menemukan bahwa konsentrasi timbal dan tembaga di Pantai Kenjeran sangat tinggi, yakni timbal sekitar 13,6 mg per kilogram dan tembaga sekitar 30,7 mg per kilogram. Endapan ini membentuk lumpur yang perlahan mengubah kualitas sedimen dasar. Perubahan ini tidak berhenti pada fisik pantai saja. Organisme yang hidup di zona pasang surut seperti kerang, cacing laut, dan ikan mengalami penurunan populasi. Salah satu faktor terbesar yang menurunkan kualitas air di Pantai Kenjeran ini adalah limbah rumah tangga dan limbah pabrik yang dibuang ke pantai ini. Hal ini menyebabkan adanya kandungan logam berat seperti timbal yang ditemukan pada sedimen dan organisme kecil di Kenjeran. Nah, teman-teman, dapat dilihat di sini bahwa pasir di tepi pantai Kenjeran ini itu teksturnya kenyal dan berlumpur. Nah, di atasnya itu berwarna abu-abu kecoklatan serta di bawahnya itu berwarna hitam. Nah, pasir di Kenjeran ini juga menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Hal ini dikarenakan pasir ini adalah endapan limbah dari industri yang dibawa oleh muara sungai. Seperti itu. Izin bertanya dulu kepada Bapak, nama Bapak? Nama Bapak Suratno, umur 65 tahun. Profesi nelayan. Ya Bapak, jadi perkenalan juga saya Ria Lisyawati dari mahasiswa UNER dan juga teman saya Zahra, juga mahasiswa dari Teknik Lingkungan UNER. Izin bertanya nih Bapak. Boleh? Menurut Bapak sendiri, Bapak kan sudah lama di sini ya Pak? Iya. Itu apakah sumber pencemaran yang paling sering Bapak lihat di sini? Apakah itu berasal dari sumber sampah rumah tangga atau limbah kapal atau aktivitas wisata yang ada di sini, Pak? Yang kebanyakan itu limbah dari muara, bukan dari kapal atau dari kapal ya ada sebagian, tapi yang banyak itu limbah dari muara. Karena kalau sudah banjir muara itu banyak. Pas angin ini kalau tiupan angin timur biasanya itu di sini makanya di sini. Kalau angin barat habis ke tengah semua. Kalau limbah masyarakat wajahnya cuma sedikit, terbatas. Karena di sini sudah banyak penampungan untuk penempatan sampah warga. Kemudian kita juga mau tanya bagaimana sih Pak kondisi pantai di daerah ini dibandingkan beberapa tahun yang lalu, misal beberapa tahun kayak 5 tahun yang lalu itu, apakah pencemarannya lebih banyak atau bagaimana Bapak? Kalau ini perubahan iklim itu banyak, Mas. Kalau dulu sebelum 5 tahun di sini lumpur nggak ada lumpur. Oh, berarti bersih gitu ya? Pasir semua. Nah sekarang ini kok ada lumpur. Nggak tahu dampak dari lapindo, nggak tahu kok banyak lumpur terlalu dalam. Kalau dulu paling lumpur kayak gini. Jalan ke tengah enak, sekarang kayak gini. Oke, kan kayak dari udah dampak pencemaran yang tadi banyak sampai saat ini, ada nggak sih Pak kayak yang berbeda dari penghasilan Bapak sebagai penelayan, ikan-ikan yang tertangkap tuh dari sebelumnya ada yang beda atau jenis-jenisnya makin berkurang gitu? Kalau di laut itu musim-musiman, Mbak. Kapan datang banyak, kalau nggak ada ya itu pas-pasan. Jadi kita nggak bisa memastikan ada dampak dari sampah apa itu nggak ada. Karena apa? Di sini tuh selat dari kalau musimnya banyak ya banyak, kalau nggak ada ya nggak ada. Jadi kita nggak bisa diproduksi kayak ditambah di pola. Gitu Mbak. Jadi kita nggak bisa mengeluh karena apa? Kita itu nggak ikut nanam kan itu. Jadi datangnya kemana datangnya dari mana? Pulangnya kemana nggak tahu. Dari kita itu memang ada 3 tahun agar penangkapan agak kurang. Kenapa? Ya nggak tahu kondisi cuaca apa. Memang perubahan fenomena saya nggak tahu. Adanya ikan gelodok, kepiting, dan keong di lumpur Kenjeran bukan tanda ekosistem tersebut sehat, melainkan tanda bahwa habitat ini sedang sakit dan telah ditinggalkan oleh spesies lain yang tidak mampu bertahan. Di saat yang sama, tumpukan limbah cangkang yang belum dikelola dengan baik semakin memperburuk kondisi pesisir, sehingga pengolahan limbah yang tepat menjadi langkah penting untuk memulihkan ekosistem Kenjeran.
Pengolahan limbah keang yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan limbah di Pantai Kenjeran adalah dengan cara mengubahnya menjadi pakan ikan dengan beberapa proses tertentu dan juga bahkan bisa menjadi campuran parfum blok. Pencemaran lingkungan yang terjadi di Pantai Kenjeran ini seperti menumpukan limbah kerang, sampah yang tidak terkelola, serta semakin berbanyak keberagaman hewan laut menunjukkan bahwa ekosistem pesisir sedang mengalami kerusakan. Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan SDGs poin ke-14 yaitu Life Below Water yang bertujuan untuk melindungi dan memulihkan ekosistem laut serta menjaga keberlanjutan kehidupan di bawah air. Degradasi Pantai Kenjeran menghambat pencapaian SDG 15. Terbukti dari hilangnya spesies sensitif akibat lumpur anoksik yang tertimbun limbah kerang. Kawasan ini didominasi tunggal oleh spesies oportunis kepiting Hitler atau Uca SP yang menjadi indikator kritis kerusakan habitat dan ancaman bagi rantai makanan fauna terestrial target 15.5, di mana tekanan habitat akibat sampah fisik dan pencemaran kimia telah menekan populasi spesies asli ke ambang batas kritis, mengancam ketersediaan pakan bagi fauna terestrial burung bata di kawasan ekoton Kenjeran. Pantai yang sehat selalu bermula dari kesadaran kolektif kita. Lingkungan pesisir bukan sekedar pemandangan, tapi ekosistem yang harus kita rawat bersama.